menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Salihan Eskom. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Malang Angkatan 1 tahun 2022, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu perekaman praktik mengajar di SMP Ma'arif 13 Tempurjo. Dan ini adalah kartu peserta ujian saya dengan nomor UKG 2016-99-644244. Pelaksanaan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Guru Sedunia, yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan tetap memakan makanan yang sehat, yang mengandung banyak vitamin, kemudian minum minuman yang sehat juga. Karena kita di bulan-bulan ini sudah mulai masuk pada perpindahan musim yang biasanya pada waktu itu banyak sekali teman kalian yang sakit, gitu ya? Ya. Nah, baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta Akbar selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mata pelajaran hari ini dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa semoga pelajaran hari ini dimulai lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita baca barusan, apa yang akan kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu karena sepertinya ada teman kalian yang tidak masuk hari ini. Abdul Faizal hadir, Ahmad Zainuddin, baik, kemudian Akbar Syarifuddin, Alif Sakit, Pak. sakit ya, kemudian Alifadatul Mukarramah, Siti Humayroh, Wiwit Lawaidu, Yulita, Zaina, Zilfi, kemudian satu lagi yang baru hadir adanya? Mau kemana? Sakit? Sakit. Maka dari itu Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan, karena kalau bagaimanapun kesehatan sangat penting bagi kita. Bapak minta kalian berdiri terlebih dahulu semuanya. Kita akan ice breaking seperti biasanya ya, cuma ice breaking kita kali ini adalah tepuk tangan. Baik, ketika Bapak mengatakan pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Pagi, siang. Oke, ketika Bapak mengatakan malam, kalian jangan tepuk tangan karena waktunya malam, waktunya orang tidur. Jelas ya? Oke, coba. Apakah kalian sudah fokus? Pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi. Oke, kalau begitu kalian sudah fokus dan siap menerima pelajaran. Oke, silakan untuk kembali. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelajaran Microsoft Excel ya. Kalian sudah belajar tentang bagaimana itu tampilan dari Microsoft Excel, apa itu cell, apa itu range, apa itu name box dan lain sebagainya. Apakah sudah kalian pelajari di rumah? Sudah. Oke, coba Bapak tanyakan. Kira-kira masih ada yang ingat nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan cell? Siapa angkat tangan kalau ada? Pertemuan antara Oke, tepuk tangan Pak Iqbal. Kemudian yang kedua, apakah ada yang masih ingat apa itu formula bar? Angkat tangan yang ingat formula bar itu apa? Kotak remaja yang digunakan untuk menampilkan isi dari sel
Oke, seperti itu. Tepuk tangan buat ini. Sekali lagi ya, ada lagi pertanyaan dari Bapak. Sebelumnya kita juga membahas tentang ring. Ayo, yang ingat ring itu apa? Angkat tangan. Oke, silakan Salwa. Kumpulan dari beberapa sel. Oke, tepuk tangan buat Salwa. Yang terakhir, Bapak tanyakan. Sebelumnya Bapak juga membahas tentang rumus atau formula. Ya, masih ingat apa itu rumus dan formula? Silakan angkat tangan yang menjawab. Oke, silakan. Baik, oke, tepuk tangan buat Sita. Baik, sangat bagus sekali ya. Kalian sudah mempelajari apa yang sudah kita sampaikan atau yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya fungsi. Dalam Microsoft Excel ada namanya fungsi. Selain dari rumus dan formula, kita akan belajar tentang fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Nanti kita akan bahas secara lebih detail lagi. Seperti itu ya. Yang jelas, fungsi dan rumus sepertinya tidak ada bedanya. Tapi akan sangat berbeda apabila data yang kita tampilkan atau data yang kita olah itu sangat banyak sekali. Seperti itu. Rumus akan membuat kita memakan banyak waktu untuk menyelesaikan. Tapi dengan menggunakan fungsi, maka sebanyak apapun data yang kita olah, dia akan menjadi lebih mudah. Seperti itu anak-anak ya. Oke, sama halnya ketika kalian sebentar lagi kalian ujian ini kan ya. Sesudah ujian misalnya kan dapat rapor itu kan. Nah, rapor itu terdiri dari kotak-kotak, ya kan? Dan di bawah biasanya ada jumlah, kemudian ada ranking, ada sembarang kalian di situ ada, ya. Nah, itu kalau dihitung satu-satu, ya kalau siswanya cuma 10 orang, ya kalau siswanya 100 orang, itu akan sangat memakan waktu yang sangat banyak sekali. Nah, itulah kegunaan dari fungsi. Coba perhatikan di layar yang Bapak tampilkan itu. Coba perhatikan. Ini adalah contoh dari perhitungan nilai. Contoh dari perhitungan nilai. Nah, di situ nilai yang ditampilkan hanya ada 4. Ya, mungkin ya kalian masih bisa menghitungnya menggunakan kalkulator manual. Ya, namun bagaimana seandainya nilai yang ditampilkan seperti ini? Bagaimana seandainya nilai seperti itu? Maka yang jelas kita akan akan kesulitan untuk menghitungnya. Menyelesaikannya pun juga akan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali ya. Maka dari itu disitulah fungsi kita gunakan. Fungsi pada Microsoft Excel kita gunakan. Bisa dipaham anak-anak ya? Sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira dari kalian ada nggak yang ingin menjadi seorang guru seperti Bapak? Angkat tangan. Oke, banyak ya. Oke, banyak ya. Kemudian di antara kalian juga ada nggak yang ingin menjadi seorang dokter? Silakan angkat tangan. Wah, cowoknya cuma 1 ya yang ingin jadi dokter ya. Bagus, bagus sekali. Kemudian ada nggak kira-kira di antara kalian yang ingin jadi polisi? Angkat tangan, silakan. Loh, cowoknya nggak ada yang jadi polisi, malah ceweknya yang banyak ya. Oke. Ada? Siapa saja coba? Oke, seperti itu. Jadi begini. Dari 3 cita-cita yang Bapak tanyakan barusan, itu semuanya pasti pada akhirnya akan bertemu dengan data. Dan data yang akan diolah itu pastilah banyak. Dan ketika data itu sudah banyak yang kita olah, maka akan sangat terbantu dengan adanya fungsi. Kalau hanya rumus saja, pastinya kita akan kerepotan. Tapi dengan menggunakan fungsi, maka semua data sebanyak apapun datanya akan sangat mudah kita kerjakan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, seperti yang ada di tampilan layar, ya, seperti yang di tampilan layar, Bapak harap karena ini pertemuan kedua, kita akan mempraktikkan di bagian nomor 4, mempraktikkan langkah-langkah membuat sheet yang memuat rumus dengan bertanggung jawab dan percaya diri. Dan yang terakhir harapan Bapak adalah kalian bisa membuat data dengan menggunakan beberapa rumus dan fungsi dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Bisa dipaham anak-anak ya? Baik. Di depan Bapak sudah memiliki
beberapa video, silakan diperhatikan di layar. Kita akan mempelajari empat fungsi, yaitu fungsi sum, fungsi average, fungsi max, dan fungsi min. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Hai semua, balik lagi di channel AM Project. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi dasar yang sering dipakai ketika kita bekerja dengan Microsoft Excel. Fungsi yang akan dibahas di sini adalah fungsi sum, min, max, dan average. Nah, lalu fungsi-fungsi ini bagaimana cara menggunakannya di Microsoft Excel? Langsung saja kita simak video ini. Yang pertama adalah fungsi sum. Jadi fungsi sum ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah nilai dari sederetan data atau range. Contohnya, di sini kita akan mencari atau menghitung berapa total nilai dari semua mata pelajaran atas nama siswa bernama Ali Muhammad Nurdin. Maka untuk mencari jumlah nilainya kita bisa menggunakan fungsi sum. Kemudian yang kedua adalah sintaks atau aturan penulisan dari fungsi sum. Nah, aturan penulisannya adalah sama dengan sum buka kurung number titik koma number, seperti itu. Nah, number ini adalah kumpulan nilai atau kumpulan data yang akan kita jumlahkan. Oke, untuk lebih jelas kita praktik. Langkah pertama, untuk mengerjakan kita klik dulu sel di mana kita akan menyimpan hasilnya. Sebagai contoh, di sini kita akan menyimpan hasilnya di sel G5, kita klik saja G5. Kemudian di sini kita masukkan sama dengan, lalu masukkan nama fungsinya sum buka kurung, dan kita gunakan mouse untuk memblok semua nilai yang akan kita jumlahkan, seperti itu. Lalu untuk tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya adalah 360. Dan untuk ke bawah, karena ini bersifat alamat relatif, kalian bisa arahkan mouse ke pojok kanan bawah dari sel yang kita pilih. Karena kita memilih G5, lalu kita klik dan naik ke bawah seperti ini. Ada fungsi sum yang kegunaannya untuk apa? Fungsi sum kegunaannya untuk mencari jumlah, ya. Kemudian untuk fungsi min mencari nilai kecil. Oke. Untuk fungsi max mencari. Baik, yang terakhir average kegunaannya untuk Nilai rata-rata. mencari nilai rata-rata. Oke, sangat penting sekali kita mempelajari itu. Oke, Bapak akan membagi kalian berdasarkan kelompok. Ya, silakan kalian membagi kelompok. Satu kelompok berisikan dua orang, ada yang 3 karena di situ juga ada yang 3. Silakan. Oke, silakan. Di mana saja, silakan. Penjelasan Bapak sekaligus dari penayangan video barusan, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, silakan, Alia. Berapa banyak data yang bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi, Pak? Oke, berapa banyak data yang bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi, ya? Tadi sudah Bapak sebutkan, ya. Dengan menggunakan rumus kita akan terbatas, tapi dengan menggunakan fungsi berapapun data yang akan kita hitung sebanyak apapun, ya, maka akan sangat mudah sekali dan akan sangat terbantu kita, seperti itu, ya. Jadi batas data, kalau ditanya batas datanya berapa, maka Bapak jawab tidak ada batasnya. Sebanyak apapun akan sangat mudah kita akan sangat mudah kita hitung dengan menggunakan fungsi, seperti itu, Alia. Bisa dipaham, ya? Oke, kemudian mungkin ada yang bertanya lagi yang lain? Pak, Oke, silakan ini. jika data yang kita hitung berubah, apakah fungsinya juga harus kita ubah? Jika data yang Kita hitung berubah, apakah fungsinya juga harus kita ubah? Oke, inilah kelebihan dari fungsi. Kalau kita menggunakan rumus, maka yang jelas kita harus merubahnya. Jika datanya berubah, kita akan jika data yang kita hitung itu berubah, maka kalau menggunakan rumus kita juga harus merubahnya. Tapi dengan menggunakan fungsi, maka data tersebut akan berubah dengan sendirinya. Jadi sekali kita masukkan fungsi, maka berapa kali pun kita berubah datanya, dia akan tetap menghitung dengan sendirinya. Menghitung dengan sendirinya artinya secara otomatis akan terhitung. Seperti
seperti itu ini. Bisa dipaham ya? Sama. Oke, mungkin ada yang lain, silakan angkat tangan. Selain 4 fungsi yang kita pelajari hari ini, apakah masih ada fungsi yang lain, Pak? Oke, selain dari 4 fungsi yang barusan disampaikan, apakah masih ada fungsi yang lain? Oke, yang pertama, kalian bisa mempelajarinya kembali melalui modul yang Bapak share sebelumnya. Ya, atau ntar lagi Bapak berikan LKPD, di situ juga ada link untuk kalian lihat modulnya. Di situ banyak sekali. Jadi fungsi sebenarnya bukan hanya 4 itu. Fungsi itu banyak sekali. Ya. Namun yang Bapak sampaikan barusan hanya 4. Selebihnya kalian bisa mempelajari sendiri melalui modul yang akan Bapak bagikan. Seperti itu ya. Bisa dipaham Zilvi ya. Jadi yang penting kita belajar terlebih dahulu yang barusan disampaikan, yaitu fungsi sum, fungsi apa lagi? Fungsi min, kemudian fungsi max, dan yang terakhir fungsi average. Baik, Bapak minta perwakilan kelompok untuk mengambil KPD. Satu kelompok, satu KPD, silakan masuk ke depan. Perwakilan kelompoknya satu-satu. Baik, coba perhatikan LKPD sudah kalian pegang masing-masing. Di depan kalian ada laptop. Ya, silakan dihidupkan laptopnya seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Silakan dihidupkan laptopnya. Silakan bisa diambil HP-nya, dibuka WA-nya, akan Bapak kirimkan link untuk mengerjakan. Silakan di bagian bawah di sini ada tulisannya K1 itu untuk kelompok 1, ada K2 untuk kelompok 2. Silakan dibuka sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Di RKPD Bapak tuliskan tadi kelompok berapakah kalian, ada tulisannya di situ. Silakan dibuka. Untuk kelompok 1 gunakan K1. Jika kelompok 2 berarti klik dulu K2-nya. Seperti ini. Tampilannya sama sebenarnya. Untuk kelompok 3 silakan ditutup di dulu K3 seperti itu.
Yang laptop, silakan gunakan handphone kalian untuk mencari referensi. Referensi yang Bapak berikan ada di LKPD. Tinggal kalian salin linknya, kemudian kalian buka melalui handphone juga bisa. Silakan. Siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan rumusan terlebih dahulu? Silakan. Siapa kira-kira? Kelompok siapa? Oke, silakan. Ibrahim sama Akbar ya. Yang satu tugasnya untuk ngetik, yang satu tugasnya untuk presentasi ya. Silakan di bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan penggunaan fungsi sum pada tabel yang telah ditentukan. Untuk mengetahui jumlah nilai pada Abdul Faisal pada sel H7, kita tuliskan sama dengan sum buka kurung D7 D2 G7 lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Baik, dari presentasi mereka apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan Laka. Itu data jumlah, ada yang di samping, ada yang di bawah. Bagaimana cara yang di bawah? Oke, silakan. Ibrahim di sama Akbar dijawab terlebih dahulu. Untuk mencari jumlah nilai pada kolom bahasa Indonesia, maka pada sel D17 kita tuliskan sama dengan sum buka kurung D7 Bentar, pelan-pelan. Silakan D7. Kemudian D2 ya. D16 Oke, kemudian lalu tutup kurung. Kemudian tekan enter, maka akan keluar jumlah nilai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. baik, seperti itu maka bisa dipahami. Oke, apakah yang lain masih ada yang ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok saya. Seperti itu ya. Oke, tadi Bapak menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan dari Hakan. Bapak bertanya bagaimana jika mencari yang bagian bawah seperti itu ya kan ya. Maka sebenarnya sama saja caranya, hanya saja perbedaannya kalau yang pertama tadi mencarinya bagian ratanya, ya bagian ke samping, maka yang di bagian bawah mencarinya dari atas ke bawah. Cuma dibalik seperti itu saja. Begitu ya, paham ya kan ya? Oke, untuk kelompok selanjutnya, sekali lagi Bapak harap selain dari kelompok yang mendiskusikan masalah sum, Efrek mungkin atau mungkin Min atau Mac, silakan. Kelompok siapa? Oke, Aini sama Silvi, silakan maju. Kelompok kalian membawakan apa? Mempersembahkan apa? Efrek. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan nilai rata-rata dari Abdul Faisal. Untuk mencari nilai rata-rata dari Abdul Faisal, pada sel di 7 kita tuliskan
datar maka akan diperoleh nilai rata-rata dari Abdul Faizal. Oke. Ketuaan dulu untuk semuanya Silvi dan Aini. Baik, dari presentasi mereka, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan, Farel. Jika ingin bertanya. Hasil data di kolom rata-rata itu kenapa angkanya menjadi banyak? Oke, Aini. Hasil dari kolom rata-rata kenapa angkanya kok jadi banyak? Asalnya cuma 2 kok jadi 4 di situ. Bagaimana Aini? Sebenarnya bisa dijadikan lebih sedikit, namun Pak Faiz belum menjelaskan. Untuk lebih jelasnya agar Pak Faiz menjelaskan. Oke. Baik, silakan. Duduk terlebih dahulu. Tangan untuk Silvi dan Aini. Baik. Farel tadi bertanya, kenapa hasil dari average kok nilainya menjadi tambah banyak di situ angkanya ya? Asalnya hanya 2 kok jadi 4 malah di situ. Itu sebenarnya bukan 4. Kalau kita zoom di bagian sana, kalau kita zoom bisa diperhatikan di situ. Ini bukan 4 kan, tapi ada koma di tengahnya. Artinya yang di belakang koma itu adalah apa? 0. Di belakang koma itu adalah desimal. Ya, angka desimal. Jadi sebenarnya tetap 2 saja. Ya, hanya nilainya 41 seperti itu. Ya. Jadi fungsi average untuk mencari rata-rata dari nilai yang ada. Seperti itu. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian mempelajari pelajaran hari ini, ya, Bapak ingin kalian mengerjakan soal evaluasi yang akan Bapak share melalui WA masing-masing. Silakan dibuka WA-nya terlebih dahulu. Sebagian dari kalian menggunakan handphone, kemudian sebagian yang lain menggunakan laptop ya. Yang penting kalian membuka link yang Bapak bagikan ini. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan, masih belum ada yang selesai ya di situ ya. Ayo dibaca baik-baik soalnya waktunya tinggal 5 menit. Waktunya sudah habis dan alhamdulillah dari nilai yang ada itu ternyata masih ada 2 siswa yang masih tidak sesuai dengan KKM ya. Di situ ada siapa? Ada David yang nilainya masih di bawah KKM, kemudian ada Dirgantara, nilainya juga di bawah KKM. Oke, tidak apa-apa. Yang penting tetap jangan patah semangat, kalian tetap belajar ya. Oke. Jadi seperti itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini tentang rumus dan fungsi
yang mana rumus dan fungsi ini akan sangat membantu kita terutama di bidang matematika atau di bidang perhitungan ya. Kemudian, apakah dari pembelajaran kita hari ini ada yang masih ingin kalian tanyakan? Masih ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau memang seperti itu, Bapak minta salah satu dari kalian untuk merangkum atau membuat kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Oke, silakan Bu Mairo. Baik, silakan. Bagaimana hasilnya? Dari materi pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa 1. Formula atau rumus pada dasar adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada dan 2. Cara menggunakan rumus kita selalu diawali tanda sama dengan sama dengan. 3. Fungsi secara garis besar merupakan set dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. 4. Beberapa fungsi yang sering dipakai antara lain: A. Fungsi sum untuk menghitung nilai. 2. Fungsi akurat untuk menghitung rata-rata nilai. C. Fungsi max untuk menghitung nilai tertinggi. D. Fungsi min untuk menghitung nilai terendah. E. Fungsi count untuk menghitung jumlah data. F. Fungsi if untuk mencari logika jika salah dan jika mudah, dan masih banyak lainnya fungsi yang disediakan oleh analisa untuk mempermudah pekerjaan kita. Baik, kasih tangan, tepuk tangan untuk Siti Humairah. Jadi seperti itu ya, bahwa banyak sekali banyak sekali kegunaan dari fungsi yang akan membantu kita dari pekerjaan-pekerjaan terutama di bidang data matematika seperti ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Pembelajaran kita yang akan datang, kita akan mempelajari pengolahan data lanjutan. Pada pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari pengolahan data lanjutan, yang mana di situ ada materi source, ada filter, ada data validation, ada share and protect. Oke, Bapak harap yang nilainya barusan di bawah KKM atau di bawah rata-rata ya, kalian belajar lebih giat kembali dengan memperhatikan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi ya. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan kembali. Namun link yang Bapak share melalui LKPD tersebut kalian catat untuk dipelajari kembali di rumah. Bisa dipaham anak-anak ya? Bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta siapa ya? Stabita untuk memimpin doa. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran hari ini diakhiri, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Doa mulai. Bapak akhiri kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa barusan, apa yang telah kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kalian keluar dari ruangan, Bapak harap LKPD-nya dikumpulkan kembali ke depan. Silakan. Ingat ya, sudah diisi di LKPD-nya ya. Sudah semua ya? Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.